dengan ketulusan dan kerendahan hati untuk sama-sama menyampaikan sebagian pesan Allah di dalam Al-Quran yang kami rangkum dalam kajian siang hari ini dengan tema Allah telah mengajarkan kepadamu adab. Agar tidak berpanjang lebar pengantarnya, saya segera mulai saja. Sesungguhnya saya mengutip atau saya mengambil spirit dari Quran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 15. Oh, sampai ayat 13. Sampai ayat 13. Sebelum ke sana, saya mendapati bahwa ayat 1 sampai ayat 13 Quran surah Al-Hujurat ini berisi tentang pengajaran adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, adab kepada Allah. Itu ada di Quran surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 8. Lalu adab kepada sesama mukmin. Ini ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 12. Dan yang keempat adalah adab kepada sesama manusia. Ini kami ambilkan spiritnya dari Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang saya hormati, adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Hujurat ayat yang pertama, saya bacakan terjemahnya saja ya, karena keterbatasan waktu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Secara ringkas, ayat pertama Quran surah Al-Hujurat ini mengandung larangan agar kita tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam ucapan dan perbuatan. Saya ulang. Adab yang pertama kepada Allah, itu kita mengambil pesan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 1, yang intinya dari pesan itu adalah kita dilarang mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam ucapan dan perbuatan. Contoh paling anyar yang kemarin sempat dijadikan sebagian pengantar oleh moderator, salah satu moderator, itu adalah berpuasa mendahului ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Yang di Gunung Kidul itu kan 5 hari sebelum masuknya waktu bulan Ramadan. Itu bagian dari contoh mereka telah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya dalam persoalan ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ketentuannya ya. Misalnya sholat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu bagi orang yang beriman itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Kita nggak boleh nawar di situ. Sudah ada waktunya. Contohnya begitu. Termasuk ibadah-ibadah yang lain yang masuk dalam rukun Islam dan yang lainnya. Di sini juga ada pesan.
Seperti apa contoh kita mendahului Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya adalah ketika satu peristiwa menimpa kita, atau ketika satu persoalan sedang terjadi di tengah-tengah umat. Misalnya adalah ketika Ramadan yang setiap tahun senantiasa tiba, senantiasa mendatangi kita ini, maka pada saat itu pula ya, terjadi keriuhan di tengah umat Islam khususnya. Maka yang terjadi di situ kemudian ya, sebagian dari kita ini terkena ayat ini. Mereka telah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan ketika menetapkan ya awal dan akhir Ramadan, tetapi kepada sebuah sikap yang dia lupa bahwa segala sesuatu itu adalah innallaha sami'un alim. Apa itu? Ketika kita mengatakan misalnya begini, kenapa Allah nggak satukan ini umat Islam terkait dengan penetapan awal dan akhir dari bulan Ramadan? Bukankah setiap tahun kita ketemu dengan bulan Ramadan? Kenapa Allah SWT nggak mencondongkan hati umat Islam agar mereka bisa satu dalam penetapan awal dan akhir bulan Ramadan? Kita nggak ngerti hikmahnya, karena sesungguhnya hikmah itu terjadi setelah datangnya peristiwa. Hikmah itu bisa kita ambil setelah selesainya sebuah peristiwa. Oh, ternyata hikmah dari persoalan yang berulang setiap tahunnya ini adalah agar umat Islam senantiasa berada di zona yang di situ dinamis. Ya. Ilmu dan akalnya ini senantiasa dipakai. Dia merasa tidak nyaman berada di zona aman dan zona nyaman. Maka ini adalah bagian dari hikmah yang Allah tetapkan untuk kita. Kenapa Allah juga memberikan kepada kita ya ketetapan masuk awal Ramadan itu melalui ru'yatul hilal, dan yang lain menggunakan hisab. Yang saya tangkap adalah kita tidak diperkenankan mengambil kesimpulan tersendiri. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Yang bisa kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Salah satunya adalah agar umat Islam ini senantiasa dinamis dalam keberagamaannya. Tapi sekalian, itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita suudzon, termasuk nyuwun sewu ketika Allah berkehendak menimpakan musibah kepada kita. Jangan sekali-sekali kita mempertanyakan musibah itu. Ya. Andai Allah tidak menimpakan musibah seperti ini, niscaya aku dan keluargaku akan begini. Andaikan Allah tidak menimpakan perkara seperti ini, niscaya kami tidak akan begini dan begitu. Itu bagian dari sikap kita mendahului ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Quran surah Al-Hujurat ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, agar tidak terhapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Sekalian, Al-Hujurat ayat 2 sampai ayat 5 itu berbicara tentang kedatangan ya Bani Tamim untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang tidak suka dengan Bani Tamim. Kenapa? Karena wataknya yang keras lagi kasar. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Bani Tamim, ada 3 perkara yang dimiliki Bani Tamim, maka sahabat tadi mengatakan, sejak itu maka aku mencintai Bani Tamim. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, Bani Tamim dikenal ya
adalah kaum yang paling keras permusuhannya kepada Dajjal di akhir zaman. Bani Tamim oleh Rasulullah diberitakan mereka adalah satu kaum yang memiliki sikap yang paling keras kepada Dajjal dan pengikutnya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekahnya Bani Tamim itu adalah sedekahku juga. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan tentang Bani Tamim, sesungguhnya Bani Tamim adalah bagian dari keluarga kita karena mereka adalah keturunan dari ayah kita, yaitu Ismail alaihissalam. Jemaah sekalian, apa yang menjadi sikap dari sahabat ini bisa kita contoh, kita tiru. Ketika ada satu teman yang seperti ini dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada satu kaum, maka kita pun harus menunjukkan sikap yang sama sebagaimana Rasulullah mencintai satu kaum tersebut. Dan sebaliknya, jika Rasul mengatakan laknat kepada satu kaum, maka seyogyanya kita pun mengikuti sikap Rasulullah SAW atas kaum yang Rasulullah SAW laknat itu. Ya. Terkait dengan ayat ini, saudara sekalian, pesannya adalah larangan atas kita ini meninggikan dan mengeraskan suara kita, ya, atau suaranya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, radhiyallahu anhum ajmain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapannya bersifat langsung kepada Rasulullah maupun ucapannya itu antar sesama mereka tetapi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, ketika Rasul sudah tidak ada di tengah-tengah kita, ketika kita sudah tidak mendapati hidupnya Rasulullah, maka ini menjadi pesan khusus kepada kita sekalian, agar kita pun memiliki sikap yang sama terhadap sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadisnya dibacakan kepada kita, ya, ketika Al-Quran dibacakan kepada kita, maka tidak ada lain kecuali kita ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wasma'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau Yunsewu, ketika kita mengikuti pengajian seperti ini dan pematerinya memiliki kemampuan yang bagus terhadap Quran dan Sunnah, dan ketika beliau membacakan atas kita di tengah-tengah kita Quran dan Sunnah, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mendengarkan apa yang beliau bacakan di tengah-tengah kita. Sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, maka majelis ilmu yang dibacakan di tengahnya Quran dan Sunnah, maka kita menghormati Rasulullah SAW sebagaimana para sahabat menghormati Rasulullah SAW. Nah, jadi jemaah sekalian, hati-hati. Kadang-kadang kita bermaksud hanya berbisik kepada teman kita. Di saat kita berbisik kepada samping sebelah kita ini, kok bersamaan dengan itu pemateri sedang membacakan di tengah-tengah kita ini ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka panjenengan lebih baik mendengarkan dan diam untuk mendengarkan Quran dan al-hadis dibacakan kepada panjenengan. Jika nekat, maka panjenengan terkena ayat ini, yaitu panjenengan sedang mengeraskan dan meninggikan suara panjenengan di atas suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan pertama ya. Halo, kecepatan gak ini? Kecepatan ya? Iya, materinya banyak. Sedangkan saya biasanya ngelantur kemana-mana. Khawatir habis waktunya. Baik. Pesan kedua dari ayat ini, ayat yang kedua surah Al-Hujurat, adalah larangan memanggil Nabi langsung dengan nama Nabi. Hei Muhammad, nggak boleh. Ya. Maka sebagai adab kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, kita memanggil beliau dengan sebutan Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, seperti itu. Ya Habibullah, dan seterusnya.
Dan ini jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, begitulah cara kita memanggil orang-orang yang lebih sepuh dari kita, baik dari sisi usia maupun dari sisi status sosial dan jabatannya. Maka di tradisi Jawa itu biasanya pengantarnya adalah wonten ngarsanipun para sesepuh, aji sepuh, adalah bini sepuh. Itu sesungguhnya menempatkan orang-orang yang senior dalam aspek umur, dalam aspek sosial, dan dalam aspek jabatan betul-betul didudukkan di tempatnya. Sebagaimana Allah memerintahkan kita berlaku sopan santun di hadapan Rasulullah SAW, hatta Rasul SAW telah wafat. Yaitu caranya kita mendengarkan setiap orang yang membacakan untuk kita Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Halo, ngantuk? Alhamdulillah, gak ada yang ngantuk ya, kecuali satu. Ada berikutnya kepada Rasulullah, yaitu ayat selanjutnya, ayat 3 dari Quran surah Al-Hujurat. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Secara ringkas, kita harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu diuji apa? Diuji di dalam hati kita ini. Bisa jadi hati kita ini mengandung niatan yang tidak baik kepada sesama kita. Wabil khusus ayat ini ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam hati kita ini mengandung sesuatu yang buruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu bukan hanya dibatin Bapak sekalian, bahkan diucapkan oleh salah seorang tokoh ya buzzer Indonesia. Ketika dia makan dan minum sambil berdiri di saat jamuan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia ditegur, sudah makan, minum sambil berdiri pakai tangan kiri lagi. Dia ditegur. Alangkah tidak baiknya apa yang Anda lakukan, yaitu makan dan berdiri sampai makan dan minum sambil berdiri, dan Anda juga menggunakan tangan kiri. Apa kata dia? Apa urusanmu? Maka yang negur kemudian mengatakan kepada orang ini, bukankah Rasul sudah mengajarkan kepada kita bahwa makan dan minum itu seyogyanya dengan duduk? Dia kemudian membalas, apa urusannya hadis Rasulullah atau Rasulullah dengan makan dan minum yang sambil berdiri ini, dengan tangan kiri ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud saya adalah ketika kita ditegur ya, dengan sunnahnya Rasulullah SAW, berlandaskan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kita abai. Tidak usah kita mengucapkan, kita abai saja. Itu cukup bagi kita mendapatkan peringatan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 3 ini. Saya contohkan Yunus. Kita ini Bapak sekalian sebagai guru dan pendidik, saya masih sering menyaksikan ketika kita makan misalnya roti yang pecah-pecah itu ya, jika dibikin pecah, ada pecahannya yang kemudian jatuh ke telapak tangan kiri kita. Saya lihat bukan tangan kanan mengambil pecahannya itu, tetapi tangan kirinya yang kemudian didekatkan ke bibir kita. Dan dengan tangan kiri pula, pecahan itu kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita. Remah-remah. Saya sungkan untuk menegur ya, karena ini adalah komunitas para asatidz dan ustadzah. Maka perhatikan, jika Rasul sudah mengatakan begitu, tentu tidak ada pilihan bagi kita kecuali dalam keadaan sangat darurat. Yang sekalian ya, yang menarik dari ayat ini adalah ya, kita diuji dengan niat buruk.
kelanjutannya adalah apakah kita akan melaksanakan niat buruk kita itu, atau kita akan membatalkan niat buruk yang sudah ada dalam hati kita. Jadi ketika ada orang baik, ya, dia melaksanakan kebaikan, orang tidak heran, karena dia orang baik, otomatis yang dia lakukan adalah kebaikan semata. Tapi mungkin nggak orang baik yang kemudian dia dalam hatinya ini berniat buruk? Apa niat buruknya? Dia malas berangkat sholat jamaah bagi bapak-bapak. Niat buruknya adalah dia malas mau berangkat sholat jamaah di masjid. Itu sudah keburukan. Artinya turun grade-nya. Dari yang semula dia menjaga sholat jamaahnya di masjid, kemudian dia ada niatan untuk meninggalkan sekali saja sholat jamaah di masjid tanpa udzur sama sekali. Jika dia mengikuti perasaan atau bisikan hatinya, maka sesungguhnya dia gagal melalui ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi jika dia berhasil, maka pahalanya melampaui pahala ketika kita melaksanakan amalan yang baik. Jadi pertanyaannya, jika ada orang baik melaksanakan kebaikan, ya, dibandingkan dengan orang yang baik kemudian membatalkan niat buruknya, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah pilihan yang kedua, orang baik yang membatalkan niat buruknya. Berikutnya, masih tentang adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayat 4 dan 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak berakal. Ya. Dan jika sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekalian, sebelum ke sana, saya kembali sedikit ke ayat yang kedua dan ketiga tadi. Ketika Allah SWT mengingatkan agar kita tidak meninggikan dan mengeraskan suara kita di hadapan Rasulullah SAW, yang menarik adalah Abu Bakar dan Umar yang menjadi asbab dari turunnya wahyu ini. Itu kemudian mereka berjanji tidak akan pernah lagi mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka berbicara di hadapan Rasul, ya, baik langsung maupun kepada orang lain, maka dia senantiasa hanya berbisik-bisik saja cara bicaranya. Ya. Bahkan Thabit bin Qais, seorang penyair, itu karena dia kalau bersair gak mungkin merendahkan suaranya. Dia bersair dengan meninggikan suaranya, maka dia merasa dia akan menjadi penghuni neraka. Dia tidak muncul di masjid sehingga Rasulullah mencari Thabit bin Qais ini. Apa yang dilakukan? Dia menangis setiap saat karena khawatir masuk ke dalam nerakanya Allah, karena dia adalah seorang penyair yang tentu suaranya akan lebih tinggi dari suaranya Rasulullah SAW. Tetapi kemudian Rasul hibur Thabit bin Qais ini, bukan engkau adalah salah satu dari penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjut ya. Di ayat yang 45 tadi, secara ringkas sekalian, ya, ayat ini terkait dengan Bani Tamim yang dia merasa memiliki kemuliaan. Ya, panggillah orang itu. Kalau dia mengaku sebagai nabi dan benar, maka aku akan mengikutinya. Tetapi jika dia adalah seorang malaikat, maka aku akan senantiasa bersamanya. Apabila kami mengikuti seruannya, maka itu adalah kemuliaan bagi dia. Dan jika kami menolak seruannya, maka itu adalah aib baginya. Maka Rasul yang mendengar kalimat itu, Rasul kemudian bersabda, "Dzatullah." Itu adalah miliknya Allah kalimat itu. Ya. Nah, terkait dengan ini, Bapak sekalian, pesan ringkasnya adalah gunakan akal kita yang merupakan gabungan dari ilmu dan adab. Akal kita ini harus kita gunakan, di mana akal itu adalah gabungan dari ilmu dan adab.
Bisa jadi orang yang banyak ilmunya tapi kurang adabnya. Bisa jadi orang yang adabnya bagus tapi kurang ilmunya. Alangkah bagusnya jika dua-duanya itu digabung. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa adab itu seperti tepung, sedangkan ilmu itu seperti garam. Ya. Saya ulang, Imam Syafi'i mengatakan bahwa adab itu seperti tepung, adapun ilmu itu seperti garam. Kalau panjenengan mau mendapatkan rasa yang enak, silakan atur-atur komposisinya. Silahkan atur komposisinya. Ya. Mau diperbanyak adabnya, ya dikurangi ilmunya, dalam arti mempraktekkan satu ilmu dengan melahirkan sekian banyak adab itu, atau sebaliknya. Ya. Nah, dengan demikian ayat ini juga mengingatkan kepada kita, kalau kita memanggil pemimpin kita, ketika kita memanggil bapak kita, ibu kita, maka panggillah ya dengan cara yang lebih beradab. Jangan berteriak-teriak. Kami diajari sejak kecil, kalau bapak ibu di dalam kamar, atau bapak saja atau ibu saja di dalam kamar, maka kami diingatkan walaupun ada tamu jangan bangunkan. Walaupun ada tamu, bilang ke tamunya, ya, bapak sedang sare, ibu sedang sare, sedang tidur. Bagian dari adab orang-orang Jawa pada masa lalu yang dipesankan kepada anak-anak. Hari ini pun saya sampaikan kepada anak-anak saya, jika Abi sedang tidur, ya sampaikan kepada tamu yang datang, Abi sedang tidur. Ya, kecuali tamu itu tamu yang jauh ya, tamu keluarga jauh dan sebagainya itu. Nah, terus kalian praktek sederhana seperti itulah yang mestinya menjadi hidden kurikulum. Anak-anak melihat kita, ya, orang-orang melihat kita. Ya. Baik, berikutnya adab kepada Rasulullah yang berikutnya, yang keempat adalah Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf ya, saya bacakan terjemahnya. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini terkait dengan Al-Walid bin Aqabah, ya, dari Bani Sulaim, ya, yang mana ketika itu dia diutus Rasulullah untuk mengambil zakat di Bani Amir, yang mana masa lalu dari Bani Amir dan Bani Sulaim ini saling tidak menyukai, ya, terjadi persaingan, bahkan pernah terjadi peperangan di antara dua kaum ini. Ketika Walid bin Aqabah ini ya mendekati kampung halaman ya orang-orang dari Bani Amir, dia saksikan dari jauh orang-orang dari Bani Amir ini ya itu menyiapkan kuda tunggangan ya dengan senjata yang biasa ada di pinggang mereka. Maka Al-Walid bin Aqabah ini kemudian merasa curiga. Untuk menyambut tamu utusan Rasulullah, kok mereka mempersiapkan kendaraan seperti kuda? Maka dia pun kemudian suudzon kepada kaum dari Bani Amir ini. Dia pulang kepada Rasulullah dan melaporkan kepada Rasulullah, ya, karena hatinya masih tidak suka kepada kaum ini. Disebabkan karena tidak suka kepada kaum ini, maka dia melaporkan kepada Rasulullah dengan laporan yang dusta. Ya, laporan yang tidak semestinya. Ya. Apa dilaporkan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, sesungguhnya kaummu ini atau kaum ini dia enggan berzakat dan dia sudah murtad dari agama Islam ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus ya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Sebelum masuk ke kampungnya, maka Khalid pun kemudian mengirim mata-matanya. Apa yang terjadi? Yang ternyata mata-mata itu mendapati di kampung Bani Amir tadi masih ada azan, yang berarti mereka masih Muslim dan masih melaksanakan sholat.
Kejadian ini pun kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan kepada kita, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. Perlahan-lahan itu dari Allah, adapun tergesa-gesa itu dari syaitan. Teman sekalian, al-walid kemudian ya, diingatkan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ini ya, ini sebagai orang yang fasik. Apa itu fasik? Ya. Beberapa imam mengatakan yang pertama, fasik adalah orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Dia nggak malu berbuat dosa, dia nggak malu ya melakukan perbuatan dosa ya setiap saat. Yang kedua, ya, pendapat yang lain mengatakan bahwa fasik itu adalah orang yang berdusta secara berulang-ulang sehingga pengulangan ini menjadikan sebab dia tidak merasa melakukan kedustaan. Yang konsekuensinya adalah kepada hukum. Nah, Bapak sekalian, pesannya seperti tadi. Kita lanjutkan kepada adab kepada Rasulullah yang kelima, yaitu Al-Hujurat ayat 7-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Ya. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan atau dalam banyak urusan, ya, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Secara ringkas, ini juga bagian dari adab kita kepada Rasulullah SAW yang isinya adalah jangan merasa lebih tahu dari Rasulullah tentang kemaslahat atau kemadaratan yang akan menimpa kita. Termasuk Yun Sewu kepada pemimpin kita juga begitu. Jangan merasa kita merasa lebih tahu tentang kemaslahatan dan kemadaratan yang mungkin akan menimpa kita ini. Di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, yang hari ini di tengah-tengah kita ada Quran dan Sunnah. Bukankah kita oleh Allah SWT diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintahkan bertanya kepada mereka yang ngerti Quran, ya, ngerti ilmu jika kita ini nggak tahu. Jangan mendahului. Termasuk kasus Gunung Kidul itu mendahului. Termasuk kasus Gunung Kidul itu mereka merasa mendapatkan maslahat dan terhindar dari madarat dengan menetapkan ya, Ramadan 5 hari maju lebih dulu dibandingkan yang lain. Ya, wala'iyadzubillah. Sekalian, adapun kita ini oleh Allah dianugerahi iman. Jadi iman itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan hanya dengan usaha kita. Yang paling penting adalah bahwa kita yakin iman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman itu tidak bisa diwariskan. Iman tidak bisa diwariskan. Nabi Nuh ya, tidak bisa mewariskan imannya dan kenabiannya kepada putranya dan seterusnya. Sekalian, maka seyogyanya ya, terkait dengan ayat ini ya, pakailah iman kita di dalam menyikapi perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kering. Maaf nih kering. Nanti malam isi lagi. Berat. Nah, berikutnya setelah adab kepada Allah, kemudian adab kepada Rasulullah, maka berikutnya adalah adab kepada sesama mukmin. Ya, adab kepada sesama mukmin. Ya. Yaitu ayat 9 Quran surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang,
Maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, maka hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai mundur, sampai surut, ya, kembali kepada perintah Allah. Jika dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ya. Pesan adab dalam ayat ini adalah perbuatan maksiat itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Terbukti ayat ini ya, menunjukkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mendamaikan dua golongan yang sedang berperang dan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam keadaan mereka saling berbuat zalim, saling berbuat maksiat di antara mereka, ya, bahkan puncaknya mereka adalah berperang, tetapi situasi seperti ini ya, tidak otomatis mengeluarkan mereka dari keimanan dan keislaman mereka. Sehingga ketika perang Jamal selesai dan via Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan kemenangan dari pasukan Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka Ali pun ditanya sama orang-orang, "Wahai Ali, apakah ya, Aisyah dan pengikutnya itu mereka orang-orang musyrik?" Ali mengatakan, "Bukan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memerangi kemusyrikan." Lalu kemudian Ali ditanya, "Kalau begitu, apakah mereka orang-orang munafik?" Ali mengatakan, "Bukan. Ya, karena mereka tidak ada potongan, tidak ada ciri-ciri orang munafik." Apa ciri-ciri orang munafik? Yang disebutkan Ali terkait dengan ayat ini, orang munafik yang dimaksud adalah tidak ada ciri-ciri pada Aisyah radhiyallahu anha dan juga pasukannya, itu mereka malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang malas berzikir itu adalah sedang menunjukkan ciri-ciri dia terkena penyakit nifaq atau munafik. Hati-hati sekalian. Ya. Ketika mulai ada futur, ya. Futur ini terjadi tiba-tiba, harus sekalian. Futur ini berproses, tadarruj. Ya. Yang pertama, kita sudah mulai mengurangi kegiatan sholat sunnah kita atau ibadah sunnah kita. Yang pertama. Kenapa? Bisa alasan kesibukan, bisa alasan udzur yang lainnya. Lama-lama yang sunnah ini kita tinggalkan habis. Tidak ada lagi sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat duha, apalagi sholat malam. Tinggalkan. Tanda-tanda futurnya. Dan juga bisa dilihat bagi kita yang ketika setelah selesai sholat, ya, kita langsung kemudian berdiri meninggalkan zikir yang disunnahkan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Kiai Haji Saifuddin MZ, ya, ketika beliau ya, menjadi dai umat pada saat itu mengatakan orang-orang seperti itu biasanya zikirnya Allahumma lantas jalan. Buru-buru melakukan pekerjaan yang belum tentu menjadikan dia mendapatkan maslahat dan menghindarkan dia dari madarat yang telah Allah tetapkan itu. Ya. Masya Allah. Yang pertama, karena alasan ini ya, yang kita ketahui adalah kita harus punya adab kepada sesama mukmin. Jangan mudah-mudah mengklaim, ya. Jangan mudah-mudah kita ini menyikapi perbedaan dengan menyalahkan pihak yang lain. Maka Ali tadi ketika ditanya yang ketiga, kalau begitu siapa mereka? Ya, mereka adalah orang yang melanggar perjanjian. Itu saja. Karena mereka sedang memerangi kepemimpinan yang sah, yang sudah dibaiat oleh mayoritas kaum muslimin. Maka teman sekalian, hati-hati. Ya, hati-hati. Ketika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan persepsi tentang ayat maupun sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, jangan buru-buru kita mengklaim diri kita lah yang benar, yang lainnya salah. Sehingga kemudian kita bisa menuduh pihak yang di luar pendapat kita dengan tuduhan yang tidak semestinya. Ini perang jam sekarang.
Itu pun ternyata disepakati oleh para ulama, ini tidak mengeluarkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab berikutnya adalah jika itu terjadi konflik dua kelompok atau konflik dua orang, maka kita diperintahkan untuk mendamaikannya secara adil. Maksudnya apa? Jangan gara-gara dia anggota keluarga kita, maka kita putuskan yang lebih menguntungkan kepada yang menjadi bagian anggota keluarga kita. Jangan mentang-mentang dia bagian dari suku dan bangsa kita, maka kita juga berlaku tidak adil di sini. Bahkan gara-gara mungkin dia seagama dan seiman dengan kita, ketika dia berkonflik dengan orang yang kafir dan ternyata dia di pihak yang salah, maka ingat-ingatlah cara berbuat adilnya kepada saudara kita yang seiman dengan kita. Karena itulah orang-orang Yahudi pernah berkata di hadapan Abdullah ibn Rawahah, ya, karena sikap kalian inilah maka buminya akan senantiasa tegak. Jadi Abdullah bin Rawahah pun ya ketika menghukumi orang-orang Yahudi dengan hukum yang adil. Demikian juga karena dia mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan berikutnya, jika salah satu dari dua pihak ini tidak mau didamaikan, ya, tidak mau didamaikan, maka ayat ini menunjukkan kepada kita wajib diperangi. Nah, kalau kita ini kira-kira memerangi seperti apa? Kalau di masyarakat itu disebut dengan sanksi sosial. Ini jauh lebih berat efeknya kepada orang yang menyalahi tadi, orang yang tidak mau berdamai. Didiamkan oleh satu orang kampung. Kalau di kampung kami, jika tidak mau hadir di acara rapat RT, di macam-macam itu, nanti kalau keluarganya meninggal dunia, sudah dia diurus sendiri. Dan ini kenyataan, saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Nggak ada tetangga yang bantu, bagus sekalian. Dasar itu. Implementasinya di kehidupan sosial kita pada hari ini adalah memeranginya itu dengan cara salah satu dengan sanksi sosial. Jadi hati-hati ya, ini adab terhadap sesama mukmin kita. Baik, yang kedua terkait dengan adab sesama mukmin adalah ayat berikutnya, yaitu ayat 10 ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu, dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sekalian, persaudaraan yang paling kokoh adalah persaudaraan seiman. Bahkan persaudaraan ini akan bersambung selanjutnya ke alam akhirat kelak. Sehingga ada yang mengatakan, besok kalau engkau tidak mendapati aku di surga, maka tolong cari aku di neraka dan berikan syafaatku. Karena sungguhnya teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lain. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, karena sebenarnya orang-orang yang soleh itu ya, bisa memberikan syafaat kepada temannya di akhirat kelak. Dan saudara seiman ini meniscayakan adabnya tinggi. Kenapa? Karena orang mukmin sesama orang mukmin itu dia haram atas 3 perkara. Yang pertama, haram darahnya, nggak boleh kita melukai. Yang kedua, haram hartanya, nggak boleh kita mengambil harta saudara kita. Dan yang ketiga, haram kehormatannya. Itu ya, hati-hati terhadap saudara-saudara kita ini. Berikutnya, adab kepada sesama mukmin yang kedua, yaitu Al-Hujurat ayat 11. Dan ayat 12. Ayat 11-nya saya nggak usah saya baca, ya sudah mulai kering. Ya. Yang pertama, adab kita kepada sesama mukmin ya.
Kita dilarang mengolok-olok sesama mukmin. Ayat ini ya, banyak riwayat yang menyampaikan tentang asbabul nuzulnya. Akan saya sampaikan dua saja. Yang pertama adalah kepada sahabat Thabit bin Qais tadi. Dia memiliki sedikit kekurangan dalam pendengarannya. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, ya, beliau itu biasa senantiasa duduk di dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hari itu beliau masbuk. Beliau terlambat hadir di majelis ini, sehingga beliau kemudian menyibak dan melangkai orang-orang yang sudah duduk sebelumnya. Sampai di tempat di mana dia biasa duduk, ternyata di situ sudah ada seorang pemuda yang menduduki tempatnya. Apa kata dia? Dia katakan, oh anaknya si Fulan itu tuh. Maksudnya dia mengejek ibunya dari pemuda yang menduduki tempatnya tadi. Mengejek, mengolok-olok, ya. Bisa jadi karena ibunya miskin, bisa jadi karena ibunya begini, ibunya begitu. Ini larangan, ya. Karena ini bagian dari adab yang kita langgar. Nggak boleh kita mengolok-olok orang tua kita. Tidak boleh kita mengolok-olok saudara semukmin kita. Maka ini adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang kita khawatirkan itu, jika materi olok-olokannya itu besok balik ke kita. Ya, Ustaz Alam nggak boleh ngolok-olok Ustaz Nur Hidayat ya. Jadi besok balik. Badminton kayak gitu kok menang terus ya. Sebenarnya itu bagian dari ya, nggak ridho kalah oleh Pak Nur itu. Siapa tahu besok sebaliknya. Jadi mengantisipasi jangan sampai materi olok-olokan kita itu besok balik ke kita, itu maksudnya. Ya. Ya. Kemudian disebutkan di sini kalau untuk menyebut laki-laki adalah kaum. Ya. La yaskhar qaumun. Kaum di sini maknanya adalah laki-laki. Sedangkan untuk menyebut perempuan dikhususkan. Wala nisa'um min nisa'in. Itu sesungguhnya menunjukkan menurut para ulama yang biasa mengolok-olok ini biasanya bukan laki-laki tetapi perempuan. Ya. Ini kejadiannya asbabun nuzulnya adalah di keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Aisyah radhiyallahu anha itu bisi-bisi dengan Hafsah radhiyallahu anha itu mengolok-olok Ummu Salamah. Ya. Kenapa? Karena Ummu Salamah itu badannya lebih pendek dari mereka. Diolok-olok ya. Riwayat yang lain, Aisyah sedang mengolok-olok Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya, bukan Yahudinya, tetapi juga badannya tidak lebih tinggi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu disampaikan di hadapan Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya engkau sudah mengatakan sebuah perkataan yang jika engkau campurkan ke lautan, niscaya akan mengeruhkan semua isi lautan. Artinya olok-olokan kita yang kadang-kadang untuk candaan itu loh sekalian. Itu Rasul diingatkan, mengingatkan kita. Jika apa yang kita ucapkan itu disampaikan ke laut, mengenai air laut, maka akan mengeruhkan semua lautan itu. Apa artinya saking bahayanya mengolok-olok itu? Ya. Jadi hati-hati. Dengan penampilan kita seperti ini, jangan sampai masyarakat mengenali kita itu loh orang yang pandai mengolok-olok saudara seiman yang lainnya. Ya. Berikutnya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Apa yang dimaksud ini sekalian? Mencela dirimu sendiri itu kita suka melaknat orang lain, suka memfitnah orang lain. Maka laknat dan fitnah itu sangat mungkin berpotensi kembali kepada kita. Termasuk jangan kalian mengejek, melaknat, memfitnah bapak-bapaknya orang lain, karena sesungguhnya berpotensi orang itu akan memfitnah, melaknat bapak-bapak kita. Jika kita memfitnah bapaknya orang lain, maka bisa jadi orang tersebut akan memfitnah bapak kita. Ngeri. Maka Islam disebut dengan agama preventif, agama pencegahan. Sebelum itu
terjadi, maka cegahlah dengan cara tidak melakukan. Kalau orang Jawa bilang, nak ora gelem dijiwit, ojo jiwit. Oke. Berikutnya, janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Ya, ini juga dimaksudkan agar kita juga hati-hati kepada saudara seiman kita ini, walaupun kondisinya benar. Ya, misalnya orang Chinese, kan matanya sipit nih. Ya, matanya sipit nih. Ketika dia dipanggil dengan sebutan, hei si sipit, tergantung. Jika dia tidak suka, jangan lanjutkan panggilan itu. Ya. Tetapi ketika dia tidak masalah, bahkan menguntungkan bagi dia, maka tidak mengapa panggilan itu kita pakai. Standarnya like and dislike. Tetapi ayat ini menunjukkan lebih baik kita menghindari cara memanggil kepada saudara beriman itu dengan panggilan yang potensial dia nggak suka. Ya. Di tempat kami ada 2 Pak Tukiman namanya. Ya. Yang satu tinggi, ya, yang saya kurus tinggi, ya. Yang satu lagi keribu, ya. Satu keribu, kemudian kumisnya ini tebal di sini, kayak Adam suaminya siapa? Inul ya. Ternyata nggak mati juga. Untuk membedakan 2 Tukiman ini, akhirnya yang satu dipanggil Tukiman Genter, yang satu dipanggil Tukiman Brengos, gitu ya. Dan mereka nggak marah dengan sebutan gelaran itu, ya. Pak Tukiman Genter nggak apa-apa, Pak Tukiman Brengos juga nggak apa-apa. Artinya, kalau kemungkinan itu tidak dengan sebab yang bersangkutan menimbulkan madarat kepada kita, maka tidak ada masalah. Tetapi ayat ini menegaskan kepada kita, afdol itu kita tinggalkan. Oke, sekalian, jika itu dilanjutkan ketika orang sudah membenci, yang terjadi di sini kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah SWT, kembali taat kepada Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Tapi jika mereka meneruskan, mereka kategori orang yang zalim. Masya Allah. Lewat 1 menit. Nah, ini ya. Baik. Sekarang adab kepada sesama manusia. Oh, ini tadi masih 3 nih. Saya teruskan, nggak apa-apa, sebentar lagi ya. Ustaz Sarif. Ya, tinggal 2 ayat aja. Ayat 12 ya, Quran Surah Al-Hujurat, ini masih masuk dalam adab kepada sesama mukmin, yaitu jauhilah banyak berprasangka. Ya, misalnya, ya, seorang ibu-ibu kok, ini saya ali-ali ini kok banyak dipakai, gelangi banyak dipakai, dia curiga. Jangan-jangan ini, jangan-jangan, nggak boleh begitu. Termasuk ketika kita punya motor baru, nah, jangan-jangan, ya, nggak boleh yang begitu. Ya. Nggak boleh kita menduga dengan dugaan itu. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Kenapa? Karena sesungguhnya bagian dari prasangka itu ada dosa. Berikutnya, tidak mencari keburukan orang lain. Kalau dulu cara mencarinya adalah dengan menempelkan telinga, dengan bergabung dengan majelis. Hari ini cara mencari keburukan orang lain cukup kemudian googling, apalagi misal itulah melalui medsos, ya. Nah, dan tidak boleh kita menggunjing orang lain. Rasul mengatakan kepada kita, ya, ketika kita mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang, ya, tetapi dia tidak suka, itu disebut dengan menggunjing atau kita. Tetapi jika yang kita bicarakan tentang seseorang itu sesuatu yang tidak ada pada orang itu namanya fitnah. Ittaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir adalah adab kepada sesama manusia. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, di mana kita ini oleh Allah diciptakan, ya, dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling baik, ya, paling mulia di antara kamu si Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalau yang ini pesannya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat wajah-wajah kalian ganteng elek padha wae menurut Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memandang kekayaan kalian, tetapi Allah memandang hati kita ini dan juga amal soleh kita. Allahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.